Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Ayam Geprek Sa'i dan Hajikan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang bulan puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar. Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitabnya Ahkamul Quran menjelaskan kenapa bulan puasa itu ada malam Lailatul Qadar, tapi kenapa disembunyikan, dirahasiakan. Mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, "Inna hadza syahr qad hadarakum," bahwa bulan ini, sesungguhnya bulan ini yaitu bulan Ramadan telah hadir kepada kalian. Wa fihi lailah khairum min alfi syahr. Pada bulan tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Diulang mas, diulang. Lanjut. Ulang. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Ayam Geprek Sa'i dan Hajikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana malam tersebut adalah khairum min alfi syahr, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah pada malam itu, pahalanya atau kebaikannya dicatat seperti ibadah atau kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Banyak ulama yang berbeda pendapat terkait kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang paling besar potensinya Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah itu adalah pada tanggal 21 ataupun 23. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan pada tanggal 27. Tapi tentunya Lailatul Qadar itu dirahasiakan, kemudian itu adalah sebagai motivasi bagi kita untuk terus menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bukan hanya di tanggal 21-nya saja, atau di tanggal 23-nya saja, atau di tanggal 27-nya saja, tapi sudah sejak awal Ramadan, atau bahkan persiapan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sudah mempersiapkan atau menghidupkan malam-malam hari untuk bermunajat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat selanjutnya Asy-Syaikh Fahruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu adalah supaya manusia mampu berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana ungkapannya sebagai berikut. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhfa hadhil lailah, menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini liwujuhin, karena beberapa hal atau beberapa sebab. Ahaduha, yang pertama, innahu ta'ala akhfaha kama akhfa sa'iral asya, fa innahu ta'ala akhfa ridahu fit ta'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar sebagaimana Allah merahasiakan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah juga merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Seperti misalnya kebaikan yang kita lakukan atau amal soleh yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu itu diterima atau tidak. Kita juga tidak tahu itu mendatangkan ridhonya Allah atau bahkan mendatangkan murkanya Allah. Semuanya dirahasiakan supaya kita juga bisa menjaga semua ketaatan kita kepada Allah. Fa innahu ta'ala akhfa ridahu fit ta'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya di dalam semua ketaatan kita. Hatta yargobu fil kul, supaya kita semangat melakukan kebaikan apapun, tidak pilih-pilih, tidak hanya melaksanakan yang wajibnya saja,
tapi juga melaksanakan yang sunnahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Bisa jadi ternyata yang sunnah itu malah mendatangkan ridho Allah sehingga menyebabkan semua ibadah-ibadah wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan, wa akhfal ijabah fid du'a. Allah juga merahasiakan ijabah doa. Liyubaligu kullad da'awat, supaya kita semuanya menyampaikan doa apapun kepada Allah, atau terus-terusan berdoa. Jangan cuma satu kali, jangan cuma pas butuhnya saja, tapi kapanpun sedang butuh ataupun tidak, dalam kondisi suka ataupun duka, kita terus-terusan berdoa, karena kita tidak tahu di doa yang keberapa atau doa kapan Allah menurunkan ijabah doa kepada kita semuanya. Kemudian dilanjutkan, wa akhfal ismal a'dham, dan kemudian Allah merahasiakan namanya yang paling mulia, liyu'adzimu kullal asma, supaya kita semuanya mengagungkan semua asma-asmanya Allah yang terkumpul di dalam Asmaul Husna. Wa akhfa fis salatil wusta liyuhafidhu 'alal kull, dan Allah juga merahasiakan apa yang disebut sebagai salat wusta. Dalam Al-Quran kan dikatakan hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa yang dimaksud salat wusta itu juga dirahasiakan supaya kita mampu menjaga semua salat yang 5 waktu khususnya, dan umumnya adalah salat-salat yang sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Wa akhfa qubulat taubah, dan Allah juga merahasiakan penerimaan taubat. Taubat kita diterima ataupun tidak, Allah juga merahasiakan liyuwadibal mukallaf ala jami' aqsamit taubah, agar kita sebagai muslim yang dibebankan dengan kewajiban-kewajiban syariat itu punya semangat untuk terus-terusan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa jadi apa yang kita lakukan ini ternyata menyimpang. Bisa jadi apa yang kita yakin ini juga menyimpang. Maka taubat itu diterima ataupun tidak itu juga dirahasiakan supaya kita terus-terusan bertaubat kepada Allah. Taubat dimaknai sebagai kembali kepada Allah. Siapa tahu jalan kita yang sudah kita tempuh ternyata salah, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhfa waqtal maut liyakhafal mukallaf, dan Allah juga merahasiakan kapan kematian itu akan datang, kapan ajal itu akan tiba, kapan kita saatnya terakhir bernafas di dunia ini, supaya kita juga waspada dan bersiap-siap, karena bekal sebaik-baiknya adalah ketakwaan. Maka lewat Ramadan yang punya tujuan adalah la'allakum tattaqun, moga-moga bisa kita capai sebagai persiapan kita untuk menjemput kematian. Fakada, oleh karena itu kata Imam Fakhruddin, akhfa hadhil lailah liyu'azzimu jami'a layali Ramadan, maka Allah juga merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya kita mampu mengagungkan seluruh malam-malam pada bulan Ramadan. Kita boleh mencari keistimewaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi jangan dilupakan Allah bisa saja menurunkan Lailatul Qadar pada tanggal 1 Ramadan. Allah juga dengan kehendaknya dan kekuasaannya bisa menurunkan Lailatul Qadar pada tanggal 5 Ramadan, atau di tanggal manapun itu, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita sadari adalah yang ungkapan Imam Ar-Razi tadi, akhfa hadhihi lailah liyu'azzimu jami'a layali Ramadan. Tujuan dirahasiakannya Lailatul Qadar supaya kita mampu mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan terus-terusan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliah Ramadan kita diterima, dan semoga kita bisa menjalankan sampai akhir bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan tadarus Al-Qur'an. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.